Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 5. Muatan ilmu pengetahuan sosial tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Yang pertama kita bahas yaitu negara Indonesia. Daratan rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutannya menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Daerah perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga banyak menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang, batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua, negara Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia itu merupakan hutan yang luas. Kayu dari hasil hutan tersebut menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Negara ketiga yaitu Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Berikutnya yaitu negara Thailand. Di sepanjang Sungai Chao Phraya banyak dilakukan kegiatan pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong, Sungai Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan menangkap ikan. Negara berikutnya yaitu Filipina. Masyarakat memanfaatkan daratan rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu, merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Wilayah Pulau Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya yaitu Laos. Daratan rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sungai Mekong sebagai sumber perikanan yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan banyak minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Daratan rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya yang beragam. Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau. Plato San memiliki atau menghasilkan teh. Pantai Arakan Yoma banyak menghasilkan sayuran. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Kemudian Vietnam, kota Ho Chi Minh menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian daratan rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Kemudian adalah negara Kamboja. Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara.
Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kamboja juga menghasilkan karet dan tembakau dari hasil perkebunan. Berikutnya kita beralih ke muatan SBDP. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Bahan-bahan untuk membuat patung dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak merupakan bahan yang lunak dan mudah dibentuk seperti tanah liat, lilin, sabun, dan juga plastisin. Sedangkan bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu seperti batu, kayu, dan marmer. Selain bahan, alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat-alat untuk membuat patung dari bahan yang lunak seperti butsir, meja putar, dan cetakan. Alat-alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu, pahat, dan amplas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila video ini terlalu cepat, kalian bisa mengulanginya lagi di bagian-bagian materi yang belum kalian pahami. Tetap jaga kesehatan, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.